Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih berikan nikmatnya iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berbanyak berselawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat dan para rasul bersalawat kepada Nabi, maka baiklah kita selalu bersalawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa. Juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melaksanakan ibadah puasa dan lain-lainnya. Tapi Allah tidak melaksanakannya. Allah bersuruh kita untuk banyak berselawat, dan Allah juga ikut berselawat. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu selalu kita berbanyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya, karena Allah berkata, orang yang paling pelit di dunia ini, jika disebutkan nama Nabi besar Sayyidina Muhammad, dia tidak berselawat. Itulah orang yang paling pelit. Maka marilah kita selalu berbanyak berselawat kepada Nabi besar. Jemaah Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah saya akan menyampaikan materi singkat, yaitu terkait haji dan umroh. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. Haji menurut bahasa arti maksud atau bermaksud atau menuju. Saya ulangi ya, haji menurut bahasa artinya bermaksud menuju. Haji menurut syariah berangkat menuju Mekah pada waktu tertentu dengan tujuan untuk melaksanakan rangkaian amalan-amalan tertentu. Haji sebagai rukun Islam, yaitu ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha 'aliyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat,
menunaikan zakat dan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Sahih Bukhari. Kewajiban berhaji hanya sekali seumur hidup. Yang ingin saya sampaikan, apakah keutamaan haji? Yaitu termasuk amal yang paling utama. Nabi ketika ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab, salah satunya yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, setara dengan jihad di jalan Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita melihat jihad merupakan amal yang paling utama. Bolehkah kita, yaitu maksudnya kaum wanita, ikut berjihad ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak, tetapi sebaik-baik jihad ialah haji yang mabrur. Hadis Bukhari 1448. Yang ketiga, haji juga menghapus dosa-dosa. Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi Baitullah atau berhaji kemudian tidak berkata kotor dan tidak berbuat keji, ia akan pulang dari haji tanpa dosa, seperti ketika ia dilahirkan ibunya. Hadis Bukhari 1350. Yang keempat, yaitu balasannya adalah surga. Nabi bersabda, dari umroh ke umroh menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis Sahih Bukhari surat 1683. Bagi yang tidak berhaji, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk memperbanyak ibadah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, baik seperti sholat, puasa, tilawah Quran, dan sedekah. Sabda Nabi, tidak ada amal yang menandingi keutamaan amal pada 10 hari Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad? Nabi menjawab, tidak juga jihad kecuali orang yang pergi dengan kesiapan untuk berkorban dengan jiwa dan raganya, dan dia tidak kembali syahid. Hadis Bukhari surat 926. Syarat wajib haji, saya ingin sampaikan di sini, yaitu satu, Muslim, beragama Islam. Yang kedua, berakal, waras, tidak gila. Yang tiga, mencapai usia baligh. Yang keempat, merdeka dari perbudakan, yaitu orang yang sudah bebas, tidak ada dibudak oleh tuannya. Yang kelima, memiliki kemampuan baik biaya perjalanan, bekal selama menunaikan ibadah haji, maupun nafkah keluarga selama ditinggalkan. Sini ada bertanya, bolehkah anak-anak berhaji? Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji, tapi jika anak-anak ikut berikhram dalam ibadah haji, hukumnya sah. Namun haji anak tersebut belum menggugurkan kewajiban hajinya yang dianggap melaksanakan sunnah. Ibnu Abbas menceritakan bahwa seorang wanita mengangkat anaknya di hadapan Rasulullah, lalu bertanya, apakah anak ini sah hajinya? Lalu Nabi menjawab, ya, dan bagimu pahala. Hadis Muslim surat 1336. Anak kecil yang telah berhaji tidak menggugurkan kewajibannya berhaji ketika dewasa. Anak kecil yang telah berhaji tidak menggugurkan kewajibannya berhaji ketika dewasa.
Permasalahan seputar haji banyak juga saat ini diperbincangkan, yaitu permasalahan seputar haji. Ada yang bertanya, bolehkah naik haji dengan biaya pinjaman? Abdullah bin Abi Auf bertanya kepada Nabi, apakah boleh meminjam uang untuk biaya haji? Lalu Nabi menjawab, tidak. Namun jika ia memiliki barang berharga, ia boleh menjual sebagian barang-barangnya atau mengambil pinjaman agar bisa berhaji. Hadis surat 116. Artinya jika yakin mampu membayarnya, ia boleh meminjam untuk berangkat haji. Sekali lagi, bolehkah naik haji dengan biaya pinjaman? Dikatakan tidak boleh. Namun jika memiliki barang, dia boleh menjualnya. Artinya jika yakin atau mampu untuk membayar, ia boleh meminjam untuk berangkat haji. Jadi dibolehkan meminjam uang untuk berangkat haji asal yakin bisa membayarnya. Bolehkah berhaji dengan dana talangan dari bank? Ibadah haji diwajibkan kepada mereka yang sudah mampu saja. Allah berfirman, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Surat Ali Imran ayat 97. Oleh karenanya apabila uang tabungan belum cukup untuk membayar ongkos haji, berarti kita belum berkewajiban untuk melaksanakan haji. Bagaimana jika berhaji dengan harta yang haram? Ibadah haji tidak akan diterima Allah dan tidak akan mendapatkan pahala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Hadis Muslim surat nomor 1015. Ada juga pertanyaan, mewakilkan ibadah haji atau badal haji. Boleh mewakilkan ibadah haji kepada orang lain karena beberapa sebab, seperti tidak mampu secara fisik, atau keadaan sudah tua renta, atau sudah sakit parah, atau karena sudah meninggal. Ibnu Abbas meriwayatkan ada seorang wanita dari Bani Kus'am mengikuti haji wada. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji tiba kepada ayahku, tetapi dia sudah renta sehingga tidak mungkin bisa melakukan perjalanan. Apakah boleh aku berhaji untuknya? Nabi menjawab, ya. Hadis Bukhari Muslim surat 1755. Ada juga menanyakan, menunaikan ibadah haji untuk orang lain sah jika ada dua syarat, yaitu satu, orang yang diwakilkan telah memenuhi syarat wajib haji. Yang kedua, orang yang mewakilkan telah melaksanakan kewajiban haji untuk dirinya, karena Rasulullah pernah menegur seorang berhaji untuk saudaranya tetapi ia sendiri belum berhaji. Jadi menunaikan ibadah haji untuk orang lain itu sah. Kita boleh mewakilkan ibadah haji untuk orang lain, tapi ada dua syarat, yaitu orang yang diwakilkan telah memenuhkan syarat haji, yaitu orang yang diwakilkan telah memenuhi syarat haji. Yang kedua, orang yang mewakilkan telah melaksanakan kewajiban haji untuk dirinya, karena Rasulullah pernah menegur seseorang yang berhaji untuk saudaranya tapi ia sendiri belum berhaji. Nabi bersabda, berhajilah untuk dirimu terlebih dahulu, baru engkau berhaji untuk
saudaramu. Hadis Abu Daud 1811. Demikianlah yang ingin saya sampaikan sedikit terkait haji. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.